Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi ngobrol santai, nyicil atau nabung ide terkait untuk kegiatan halal bihalal grup Astra. Nah, untuk agenda hari ini sebenarnya nanti pengen mendengar terkait pemaparan sustainability dari Mas Apri dan juga nanti mungkin ada sedikit pemaparan acara ya yang HBH dari Mas Sikri dan juga terus siapa itu? Dan juga nanti aku paling mau sounding terkait sebenarnya kan untuk acara HBH ini ada beberapa hal yang ada beberapa evaluasi yang coba pengen kita angkat dan kita perbaiki pastinya di AGI 15 ini, dan itu memang nanti kita coba minta konsul ke Korkom kayak gitu, atau nanti di sini Mas Nuzula juga bisa share ya karena kan Mas Nuzula di Astra dan juga mungkin pernah atau sering gitu ngehandle acara yang di situ ada eksekutifnya. Nanti boleh di-share ya Mas Nuzula. Jadi agar kegiatan di HBH khususnya karena eksekutif kita banyak banget yang hadir di HBH itu, jadi gimana caranya kita bikin yang rapih dan juga smooth. Oke, mungkin awalan dari saya itu. Sekarang kita mulai aja rapat hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Apri, bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rina. Sebelumnya mungkin mau kenalan lagi ya, karena kemarin karena kondisi di jalan jadi nggak kondusif. Ya, intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Tri Apriansyah atau Apri. Kalau di Aman Astra, sejak awal sebagai penerima beasiswa, lalu sering sebagai mitra untuk berkolaborasi di kegiatan-kegiatan di Bogor maupun hal-hal lainnya. Nah, pada intinya dalam acara AGI kali ini aku istilahnya diamanahkan untuk bantu terkait dengan konsep daripada bank sampah dari hal sustainability-nya, yang mana mungkin akan jadi bootnya AGI yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Aku sudah bikin konsepnya Bapak Ibu. Jadi konsep ini berawal dari masalah dulu. Sebenarnya kalau masalah yang aku tangkap kemarin adalah bootnya bank sampah AGI pada acara AGI sebelumnya justru menimbulkan sampah baru yang dibeli oleh peserta untuk menukar koin pada akhirnya. Jadi problem statement itu sih, mungkin Bu Rina dan teman-teman semua mungkin ada tanggapan atau bagaimana, silakan. Monggo teman-teman, ada yang mau dikomentarin? Mantep ini. Keren. Ya, kalau boleh aku mention Mas Apri. Jadi ini luar biasa ya, secara konsep ini udah keren banget. Hanya memang PR terbesar kita untuk yang terutama di booth Bank Sampah ini adalah kita coba rebranding dari awal gitu. Karena saya lupa tahun berapa ya deh ya? 2000, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu kan kita juga pernah ada booth bank sampah tuh ya, booth bank sampah. Nah, memang image yang terbangun kebetulan pada waktu lagi di AGI tersebut, implementasinya adalah lebih ke ya tempat penukaran sampah ditukar dengan AGI Coin dan lain sebagainya. Nah, nanti yang di 2025 nanti memang yang menjadi catatan adalah kita coba image itu diputar gitu. Jadi jangan sampai booth bank sampah ini jadi pemikiran teman-teman di peserta nanti hanya sebagai tempat sampah gitu, tempat penukaran sampah gitu. Jadi karena udah kita misalnya sosialisasi nanti di HBH ada booth bank sampah tuh, malah jadi pada bawa botol plastik, gelas plastik untuk ditukar gitu kan karena ngejar AGI Coin. Nah, dari konsep ini yang memang sudah matang banget, paling ya nanti PR-nya kita coba buat ya rebranding dari awal gitu kan, bahwa memang ini tidak hanya sekedar tempat penukaran, bahkan justru kemarin waktu lagi planning cycle jadi catatan gimana caranya justru penukaran itu diminimalisir gitu.
diminimalisir gitu. Jadi jangan sampai terimage, oh malah jadi yang utama malah tempat penukaran. Tapi justru poin-poin edukasi yang memang perlu dikemas sedemikian rupa ini yang perlu dibangun dari awal sehingga ketika nanti pada saat pelaksanaan di HBH, booth bank sampah ini betul-betul, wah ini kalau kemasan dari yang di image ininya aja ini udah luar biasa gitu. Kalau emang ini benar-benar bisa terjadi, ada banyak activity kan nanti apa namanya eksekutif itu kan bisa kan kalau habis HBH itu kan ada ini ya Kunjungan. ada kunjungan tuh ke masing-masing booth. Ya. Wah ini pasti menjadi salah satu poin yang perlu kita highlight untuk dikunjungi juga dari para eksekutif gitu sih. Iya. Ya, Betul. awalan itu Mas Nuzul monggo. Oke, thank you Mas Mbak sekalian. Ini konsepnya udah keren banget ya sama Mas Apri. Dibuat sedemikian rupa. Paling aku mikir Big Sub Booth itu kan sebetulnya secara tempat terbatas mungkin ya. Jadi tidak banyak orang yang akan bisa visit. So, aku kedengeran nggak? Clear kan? Benar nggak? Aman-aman. Oke. Ya, paling tidak banyak yang bisa visit. Jadi untuk mengantisipasi crowd supaya mereka juga tetap bisa merasakan apa namanya value yang kita bawa. Aku kepikiran apakah mungkin di beberapa tempat, di beberapa spot itu kita kasih apa ya infografis kah atau mungkin pakai iPad gitu ya, yang mana memilah sampah tuh yang benar tuh kayak gimana sih? Karena sekarang jadi PR tuh kayaknya even memilah sampah aja tuh orang masih belum paham caranya gimana. Jadi kita Yes. bikin journey-nya tuh kayak mungkin booth ini ada di bawah gitu. Tapi mungkin di depan lift kita bikin, terus infografis di dalam lift kita bikin. Ketika mereka keluar di lantai kita bikin. Jadi mereka secara sadar message yang kita ingin sampaikan adalah bisa memilah sampah. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah Astra itu sekarang punya vending machine untuk penukaran botol. Jadi kayak yang ada di Eropa itu. Jadi itu ada di beberapa Astra. Mungkin itu bisa kita bawa juga, tetapi konsepnya bukan untuk Agikoin. Kan mereka sebetulnya sudah ada poin tersendiri ya untuk penukaran tadi. Itu biarkanlah untuk poin tersebut. Jadi kita tidak menjadi bagian dari Agikoin. Kalaupun misalnya mereka ternyata beli apa namanya mineral gitu ya, air mineral atau botol, yaitu akan ditukar di situ. Jadi message-nya adalah kita tidak woro-woro untuk kemudian mereka bawa botol bekas sebanyak-banyaknya, tapi kalaupun mereka ternyata beli, mereka tukarkan di situ. Karena Ya. siapa tahu kan pasti mereka akan dapat minuman entah dari kontingennya ataukah dari panitia, itu nanti bisa ditukarkan di tempat tersebut. Jadi message-nya juga sampai kita juga nggak ngumpulin sampah gitu ya. Since apa namanya kalau koin itu ditukar kan hadiahnya nggak terlalu gede ya. Kalau lagi koin kan lumayan dapat tumbler, kaos dan lain-lain sehingga mereka eager untuk kemudian beli sampah itu malah jadi concern. Mungkin itu sih, dan di beberapa waktu mungkin kita bikin semacam event kecil gitu ya di booth-nya. Jam berapa gitu kita setting, apakah di waktu break atau apa, jadi crowd itu bisa kita kumpulin tuh di depan apa booth dari sustainability ini. Apakah nanti di situ ada workshop terkait pembuatan eco brick atau terkait dengan apa gitu. Jadi secara masif juga akan banyak orang yang bisa bisa apa terinfluence dengan message yang kita bawa di depan booth. Paling itu aja sih. Aku mau mengomentari Mas Nuzula dong, merasa tergelitik dengan tadi kita bikin beberapa event di misalkan kalau di apa ada spot-spot apa tuh namanya terkait sustainability, terus kita bikin crowd-nya di beberapa jam itu kita bisa saja melihat seperti kalau kita lagi wisata ke Gelanggang Samudra. Itu kan biasanya ada pertunjukan putri duyung, ada pertunjukan ini itu dan itu menarik ya karena mereka tuh bisa melihat rangkaian-rangkaian yang tadi terkait sustainability gitu. Nanti tinggal kita rancang sebenarnya pos-pos itu nanti isinya tentang apa gitu. Oke, oke banget sih. Jadi kayak kreditnya penuhnya gitu kan. Hebohnya dari sisi untuk tim dokumentasi keren banget sih jadinya nanti. Hmm. Ini kita tinggal tinggal siapa yang ngisi nih Mbak PR-nya. iya. Aku Tenang mikir sih aja. kayak di Gias itu kan. Gias tuh Oh kan ya. JDBA dan beberapa booth kita kan buka tuh di sana. Jadi mereka occasionally kayak misalkan jam 12 siang, jam 2 itu bikin acara dan bagi-bagi door prize di sana. Mungkin sebetulnya yang mirip kayak gitu ya. Tapi
nggak tahu nanti apa magnitudenya, apakah kita mau buat sebesar itu atau enggak, tergantung dari diskusi karena ini relate itu yang ngisi juga kan. Kalau pengisinya menarik akan jadi rame, cuma kalau enggak akan jadi kentang. Itu yang jadi penonton. Nah, menyambung lagi, seru banget ya ternyata. Menyambung lagi sebenarnya kayak kita kan di Astra juga sebenarnya kan sedang mendekatkan atau menghubungkan antara kerjasama yayasan, itu yayasan ya Mas Nuzula. Sebenarnya kalau kayak terkait bank sampah sustainability, sebenarnya pasti teman-teman di yayasan lain pun sudah berkecimpung di situ dan kita sebenarnya nggak usah lah manggil pembicara yang tenar segala macam, kita tinggal kerjasama sama teman-teman di yayasan tadi yang memang biasa menghandle sustainability gitu kan, atau kayak sampah ataupun hal-hal yang lain bisa kita pamerkan di situ gitu. Ya. Kalau Megat tuh ada tuh KBA di Pekayon. Mereka udah punya tuh Oke. KBA kita. Jadi kalau nggak diundang bisa, mereka punya what can I say, peternakan Megot dan alat-alatnya. Jadi tinggal kita undang aja sih. Cuma Yes. biasanya kalau sama mereka itu ada apa ya? Ada trade off-nya lah. Kita nanti nyumbang apa ke sana. Nah, itu yang perlu nanti kita diskusikan paling. Kalau misalkan bisa di-support ESR terkait akomodasi dari mereka akan jauh lebih enak lagi tuh. Oh iya benar-benar. Oke Mas. Oh, Timnya Budia. Apa lagi? Keren. Bagus sih bikin Agi gitu ya, kayak COP gitu kan. iya Mas Sapri ya. Itu diganti sama yang biasanya bikin di depan itu tuh diganti pakai begituan tuh kayaknya oke itu. Yang welcome Agi, Iya, welcome Agi. kalau kemarin digituin kayak gitu kayaknya oke tuh. Coba gambarnya. Aduh, Niatnya memang gini sih tambahin buat G. 15. ini tadi nyoba nulis Agi tapi udah buru-buru jadi A15. Ini yang masukan dari Bapak Ibu tadi menarik banget sih. Jadi makin memperkaya apa namanya instrumen-instrumen dalam konsep ini. Mungkin tinggal dimatangkan bersama kira-kira digabungkan dengan tadi konsep talk show maupun ada semacam apa namanya unsur-unsur yang bisa membuat peserta tertarik lainnya. Nah, ini salah satu ya contoh yang mungkin output daripada output secara langsung ya, yang memang jangka pendek daripada EcoBreak. Jadi harapannya bisa juga jadi signage-nya AI ataupun AGI ketika masuk. Jadi biarkan itu kosong, tapi lama-lama akan menjadi penuh ketika memang peserta itu sudah selesai dan langsung dia tempel di signage-nya AGI. Jadi ketika mungkin masih awal sampai dengan pertengahan itu semacam ada nanti slow motion secara apa namanya videonya, apa bahasa ya saya lupa. Pokoknya intinya semacam video dari kerangka aja sampai dengan AGI 15 itu penuh gitu. Tapi dengan orang-orang yang sudah ngisi EcoBreak. Saya lupa bahasa medianya apa. Kalau time lapse. Nah, itu Iya, time lapse time bagus. Jadi banyak sih activity buat keberlanjutan ini harapannya. Jadi biar sebenarnya satu botol aqua sedang itu bisa makan sampah satu rumah tangga selama 1 bulan. Contoh sampah dari plastik sabun cuci baju, cuci piring, terus dari plastik mie dan segala macamnya. Tinggal sih PR-nya memang bagaimana kita menginfluence para peserta supaya bisa menyiapkan dirinya untuk mempersiapkan itu semua. Atau kita memang sudah siap dengan resource sendiri. Dengan kita memang siapin, mereka tinggal bikin. Atau memang kita libatkan. Jadi karena kata kunci di sini adalah keterlibatan partisipasi daripada peserta, harapannya memang mereka tetap diinformasikan bisa bawa dari rumah untuk sampah plastik bersih. Tapi karena ini bukan hanya sekedar botol, tapi ini juga isinya. Nah itu mungkin nggak akan bisa dibeli ketika di hari H karena ini sampah plastik yang memang nanti harus digunting-gunting juga. Itu tinggal mekanisme itu sih mekanisme teknis yang nanti coba aku juga pikirin teknisnya bagaimana supaya rapi, clean dan memang bisa tidak terlalu memberatkan peserta, tapi juga mereka ada effort dan pada akhirnya punya impact yang bagus buat Agi maupun pesertanya gitu. Ada yang bisa dibawa pulang dan ada pengalaman yang impactful lah bahasanya seperti itu.
Tadi idenya keren-keren banget. Wah, menarik juga nih dari Kak Apri sama Kak Nuzula ya. Aku pernah ikutin beberapa event gitu ya terkait sampah dan lain sebagainya. Dan ini tuh mungkin juga ada yang menggelitik gitu ya. Ada namanya tuh event piknik hijau-hijau gitu ya, yang ada pernah diadain sama EU gitu ya. Ini juga menarik nih kalau misalnya tadi yang Kak Nuzula sarankan gitu, kita ada event-event kecil dan mungkin juga dari yang kayak Kawina juga waktu itu datang ke piknik hijau-hijau gitu, di mana di tiap boothnya itu tuh kayak ada beberapa permainan gitu ya, kayak lebih edukatif gitu tapi dikemas kayak permainan gitu. Itu bisa dimainkan oleh anak-anak kecil sampai anak-anak dewasa gitu loh, Bu Rina gitu. Jadi nanti mungkin ditambahin booth-boothnya itu tuh kayak nggak hanya workshop gitu, tapi ada kayak permainan, games, edukatif, misalnya nempel-nempelin mana yang bisa pilih sampah, sampah yang bisa dipilah gitu, dan lain sebagainya. Itu sih kalau misalnya dari aku sangat kayak excited banget tuh dari ide-idenya Kak Apri sama Kak Nuzula. Jadi nanti tinggal kita nanti kedepannya kemas bareng-bareng kali ya, Karina gitu, Mbak Rina gitu. Dan ya tadi nanti kita adu argumen atau tektokan sama Mas Bagus sama Pak Nana gitu sih. Jadi ini mau pindah nih ke buat sustainability, bukan ke wording lagi nih. Baru mau ingat. Enggak, maksudnya Gila mau nambahin aja sih, idenya aja sih gitu. Tapi kalau tetap sih kalau ini wording aja deh, karena aku kalau dua-dua. Itu mas kalian medalinya pakai dari pengolahan sampah plastik nih. Boleh banget sih, nanti kita coba cari ide untuk itu ya, medali ya. Soalnya kalau di mana ya, wording mana tuh Mas Boy sebenarnya sempat mention juga tuh, pernah bisa nggak sih Agi pialanya itu memang dari bahannya sustainability gitu, karena kayaknya salah satu wording di Astra, aku nggak tahu ya waktu itu, lupa, itu juga ada yang pakai bahan-bahan hasil itu. Oke, menarik ya. Nanti aku coba explore ya, Mbak Rina sama Mas Fikri. Aku nanti coba cari-cari ide, atau nanti kalau misalnya udah ketemu boleh nanti sharing. Thank you. Ya paling ya udah mengerucut sih Mbak Mas Apri ya. Jadi tinggal yang nggak kebayang itu kemarin kita coba mapping para relawan di masing-masing lini. Cuman kalau dari penjelasan ini kayaknya makin ngelebar. nambah lagi. Iya, tinggal paling nanti kalau memang udah clear ya, basically sih ini udah keren banget sih. Tinggal di breakdown aja. Tinggal di breakdown dari sisi kebutuhan. Tadi juga masukan-masukan ide-ide dari Mas Nuzul atau Mbak Nina juga tadi udah ya bisa tambah melengkapi lah ya. Tinggal di breakdown secara kebutuhan. Saya malah jadi kepikiran kalau konsepnya kayak gini, kayaknya nggak oke ditaruh di mana tuh, di depan taman deket air mancur ya Mas Nuzul ya. Terlalu kecil kayaknya space-nya ya. Harus nyari tempat yang lain lagi kayaknya nih kalau di Amdi gitu. Tapi nantilah sambil berjalan kita coba setting lagi gitu. Ya paling tinggal di breakdown. Cuman memang aku PR-nya itu memang di awal untuk yang bank sampah ini kita coba dari awal nanti Agi launching di Januari itu kita coba rebranding lah, branding untuk bank sampah ini itu nggak hanya sekedar booth atau tempat penukaran sampah untuk diolah yang jadi Agi Coin. Itu kalau perlu nggak nomor sekian lah itu yang perlu ditekankan, lebih kepada masalah edukasi dan lain sebagainya. Bahkan keren banget dibikin aja spot-spot yang lain lagi, walaupun tadi yang idenya Mas Nuzul tuh gitu kan, di beberapa titik kita sebar gitu kan sebagai bagian dari edukasi terkait dengan adanya bank sampah di Agi itu, di HBH nanti. Gitu sih. Yes. Mantap. Keren sih untuk pembahasan terkait bank sampah atau kegiatan sustainability di hari H. Ada masukan lagi, kalau misalkan nggak ada kita coba beralih ke hal yang lain gitu, karena
udah keren, pengen semangat. Nanti kita bicarain teknisnya ya, Apri ya. Ya, terima kasih Bu Rina, Mas Nujula dan Bapak Ibu semua. Mungkin nggak saya sebutin satu-satu, tapi tadi saya sambil catat ide-ide masukannya. Mungkin di next bisa saya detailkan lagi dan juga teknis detailnya, termasuk dengan apa namanya titik-titiknya tadi, kira-kira cocoknya di mana dan segala macamnya saya coba. Tanpa nanti paling kalau sudah ada mapnya, saya boleh izin di info untuk kira-kira menentukan titik-titik dan segala macamnya kita diskusikan sama-sama. Gambaran seperti apa? Yes. Siap. Oke. Kita lanjut Bu, silakan, thank you. Ya, makasih Mas Apri. Pembahasan yang Lanjut. kedua. Teman-teman, Mas Nuzula, nih mention Mas Nuzula juga dan teman-teman yang lain. Sebenarnya ternyata acara Agi ini sangat menarik, baik dari karyawan maupun dari eksekutif di grup Astra. Karena secara faktanya dari setiap tahun ke tahun itu pasti minimal banget itu ada sekitar 35 eksekutif, bahkan sampai dengan ya pengurus ya yang eksekutifnya itu bisa sampai 50-an sampai 60 orang yang hadir gitu. Nah, karena memang juga Agi saat ini sudah tersiar ke seluruh perusahaan grup Astra gitu kan. Jadi apa namanya? Memang sudah inilah ya viral lah ya bahasanya. Jadi pasti kalau misalkan nanti Butifnya hadir atau bahkan ya kita belum tahu nih, kita doakan aja ya semoga Pak Joni bisa kayak bisa kayak Papri dulu gitu kan. Itu malah kita harus siap-siap amazing lagi terkait eksekutif. Nah, untuk eksekutif sendiri sebenarnya ada beberapa evaluasi sih terkait di acara Agi. Yang pertama itu terkait SOP LO eksekutif sih, Mas dan Mbak semua gitu. Karena memang gimana ya, kalau di acara-acara Astra itu saya melihat kan beberapa pernah hadir gitu di acara-acara Astra, memang mereka tuh bisa ngeborder si eksekutif itu dengan baik. Maksudnya ngeborder tuh kayak misalkan ya kita sudah mempersiapkan ruangan eksekutif, ya udah nanti yang hadir di situ ya eksekutif memang eksekutif beneran gitu, bukan mungkin stafnya atau apa namanya yang di bawahnya gitu yang ikutan masuk ke ruangan tersebut gitu, sehingga tidak bikin crowded gitu. Nah, kalau di Agi ini kan selama ini karena memang kan kita kan beneran nggak terlalu ketat ya terkait hal itu gitu. Jadi kadang-kadang masih suka yang nggak cuman eksekutif yang masuk di ruangan eksekutif tuh, tapi ada juga yang mungkin penggantinya atau misalkan sebenarnya perwakilan perusahaan, cuma memang dari sisi ininya levelnya itu bukan di eksekutif gitu. Kita belum bisa ngejagain sampai situnya. Terus yang kedua, sebenarnya biasanya kan kita itu sudah menghadirkan eksekutif gitu ya di acara Agi. Nah, kita tuh kepengen juga si eksekutif itu bisa melakukan apa sih di HBH itu, atau bisa melihat sesuatu yang tadi kata Mas Erik amazing apa sih di HBH gitu, sehingga mereka merasa enjoy dan juga merasa terkesan terkait acara Agi ini gitu. Nah, mungkin terkait eksekutif ini bisa kita ini ya diskusi gitu, atau mungkin awalan Mas Nuzula bisa sharing yang pernah dapat pengalaman di Astra gitu terkait eksekutif. Monggo Mas Nuzula. Oh, kok tiba-tiba ditembak nih. Oke. Sebenarnya ada dua hal Mbak yang aku lihat ya terkait dengan managing. Nah, aku malah melihat formula yang dilakukan Agi ini malah lebih oke sebetulnya Mbak, karena lebih down to earth gitu ya. Maksudnya semua orang akhirnya bisa terlibat. Beberapa hal aku secara pribadi ya menyoroti ada eksklusivitas yang malah dibangun gitu, kayak seakan-akan cuma eksekutif aja yang bisa terlibat di sana, sedangkan yang non eksekutif nggak bisa terlibat gitu. Nah, aku mungkin lebih mengembalikan ke panitia sendiri sih sebetulnya yang akan dibawa itu seperti apa. Apakah memang akan mengeksklusifkan
hanya eksekutif yang bisa involve dalam kegiatan tersebut atau seperti apa. Karena 2 tahun aku jadi LO di AGI pun yang aku lihat sebetulnya ketika non eksekutif itu hadir dalam ruangan tersebut itu konteksnya mewakili eksekutif yang tidak bisa hadir sebetulnya. Jadi memang kapasitas mereka di sana sebetulnya adalah sebagai eksekutif. Cuma karena memang secara posisi mereka mungkin di debt head atau sebagai PIC itu akhirnya jadi kelihatannya nyampur gitu ya eksekutif dan eksekutif. Benar. Kalaupun misalkan mau dibuat demikian, sebetulnya yang bisa kita jagain adalah dari proses RSVP-nya. Ketika biasanya sih kita ngelolanya di situ ya. Ketika undangan kita sebar, kita minta siapa yang hadir dan siapa yang mewakili. Kalau misalkan memang yang mewakili itu bukan non eksekutif ya kita akan sampaikan bahwa non eksekutif tidak dapat hadir. Kurang lebih demikian sih Mbak. Biasanya kayak gitu dan mereka juga akan ngerti kalau misalkan non eksekutif nggak bisa hadir eh sorry, yang wakil dan eksekutif dan itu tidak diperbolehkan, mereka nggak akan mengirimkan perwakilan. Artinya representasi dari perusahaan mereka kosong. Tapi itu juga jadi sisi minusnya sebetulnya karena akhirnya tidak ada representasi dari perusahaan tersebut kan yang bisa hadir. Nah, mungkin berangkatnya dari situ dulu ya Mbak ya. Apakah akan dibuat secara eksklusif atau seperti apa? Karena selama ini praktik yang sudah ada pun sebetulnya ketika non eksekutif hadir ya dalam kapasitas mewakili eksekutifnya. Kurang lebih itu sih Mbak. Nanti Oke. mungkin further discussion kita bisa lebih ke teknisnya nanti bakal seperti apa gitu ya. Benar-benar. Iya sih Mas, sebenarnya salah satu ini ya apa namanya harapannya sebenarnya walaupun si eksekutif dari perusahaan tersebut nggak datang, misalkan diwakilin gitu, itu salah satunya juga ini sih Mas membantu pride pride dari perwakilan perusahaan. Contoh misalkan Dep Head yang hadir atau Kadif yang hadir gitu, dan itu memang orang-orang yang mengeksekusi kegiatan-kegiatan Yayasan Amalia Asra di perusahaan. Nah, ketika mereka kita kenalin gitu sama selevel Butif, selevel Pariza, selevel Mas Boy, itu kan mereka kayak pride-nya kayak nambah gitu, Mas. Dan memang terbukti, apalagi ini memang Masya Allah ya, Pariza itu kan setiap habis HBH itu pasti langsung hubungin saya dan dan nanya siapa aja eksekutif yang hadir, dan itu tuh Pak Riza nge-WA-in Langsung satu-satu Mas japri-japrin. Nuzula. Jadi kalau misalkan kayak Pak Riza belum punya nih nomornya, Oke. aku kirim gitu. Nanti aku terima kasih. Jadi Heeh. ada feedback itu di Pak Riza WA-in, nanti orang itu ngomong ke saya di WA sama Pak Riza nih ngomong terima kasih, itu pride tersendiri buat orang-orang di anak perusahaan gitu Mas, dan membuka peluang kerjasama yang baik sih Oke. sebenarnya. Iya, Iya. Oke. Mungkin ini Mbak, apa namanya kalau demikian aku rasa sebetulnya bisa kita atur satu. Oke. Ruangan exit lounge itu kelihatan crowded banget karena panitia pun tidak ada batasan siapa yang bisa masuk dan siapa yang tidak bisa masuk. Jadi Yes. kayaknya banyak banget orang-orang yang di luar LO itu tuh masuk dan aku nggak tahu nih ini dia LO atau bukan gitu. Mungkin satu yang bisa diatur adalah terkait dengan panitia dan sebetulnya bukan untuk kemudian kita menghalangi panitia boleh masuk atau tidak ya. Maksudnya mereka juga mungkin pengen ketemu sama Bapak Ibu. Ada beberapa sesi yang sepertinya kita perlu atur. Memang orang-orang yang berkepentingan aja nih yang ada di dalam ruangan. Selebihnya panitia lain yang mau masuk juga mungkin kita perbolehkan. Yang kedua adalah mungkin yang bisa kita atur secara seating arrangementnya sih Mbak. Itu jadi penting karena kemarin itu kalau aku lihat nggak ada dedicated table untuk Bapak Ibu tuh yang kemudian mereka duduknya ada di mana. Yang bisa kita atur mungkin untuk VIP guest itu bisa kita put table khusus gitu ya. Misalkan duduknya di mana, selebihnya tamu undangan yang lain udah bebas. Mereka mau duduknya di kursi yang kosong aja. Jadi secara konsentrasi crowdednya kita bisa atur dari hal tersebut mungkin. Karena kemarin pun kan mereka kayak karena nggak ada nama, jadi duduknya tuh narik-narik kursi gitu kan. Ada meja yang rame banget, ada meja yang sepi. Mungkin ngaturnya dari itu ya. Tapi di sisi lain memang dari sisi ruangannya tidak terlalu besar, jadi memang tidak bisa mengakomodir sebanyak itu sih. Jadi kalau dari aku lihat sih dengan formasi yang sudah ada, skema yang sudah ada, itu tetap bisa kita lakukan. Cuma improvementnya itu tadi satu dari sisi panitia yang masuk dalam ruangan itu nanti bisa kita kondisikan. Yang kedua adalah dari sisi sitting arrangementnya itu yang kita atur supaya tidak terlihat crowded gitu.
Hmm. Oke, sip. Masukan yang bagus. Terima kasih Mas Nuzula. Sama satu hal lagi, Mas. Kira-kira ya, Mas, di AMDI yang sekarang itu tuh kan ruangan-ruangan itu kan sebenarnya sudah didesain bagus-bagus ya, Mas. Ruangan di AMDI itu. Kira-kira masih memungkinkan nggak, misal executive lounge itu maksudnya digantikan sama ruangan yang lebih besar, tapi juga pantas gitu untuk eksekutif berada di situ dan mobilisasinya gampang. Itu ada alternatif ruangan nggak sih, Mas Nuzula? So far nggak ada, Mbak. Kenapa? The only nggak ada. Oh, nggak ada ya? Adanya ruang kelas tapi akan menyulitkan proses mobilisasi Bapak Ibu eksekutif tuh. Karena harus naik turun lift. Jumlahnya kan cukup banyak ya. Tapi aku nggak tahu dari proses apa rehab nanti kan, gedung lantai 8 kan bakal rehab tuh nanti di akhir tahun ini. Itu akan seperti apa gitu executive lounge? Apakah Oh, dibuat lebih bagus? Apakah ikut dirubah juga kayak ya. William Suryajaya atau enggak? Aku kurang tahu. Tapi mungkin kita bisa searchingnya di situ. Tapi kalau ditanya ada yang presentable atau enggak ada sih Mbak. Ada ruang kelas cukup Hmm. gede sebetulnya, tapi agak susah juga. Luasnya kurang lebih sama executive lounge. Jadi Hmm. nggak ada yang bisa jadi substitusi dari executive lounge. Hmm. Oke. Di note Mas Nuzula, terima kasih atas informasi. Untuk yang lain bisa menanggapi terkait eksekutif ini, Mbak Ninis mungkin yang sering bergaul sama teman-teman Korkom, mungkin ada pernah pengalaman sama acara-acara Korkom gitu. Atau yang lain, monggo aja boleh ngasih masukan dan komennya. Saya mentionnya paling ini Mas Nuzul ya, secara dari sisi teknis mungkin teman-teman eksekutif agak sedikit diperlebar. Jadi harapannya nggak hanya nanti concern pada saat setelah pembukaan di HBH pada saat para eksekutif itu masuk ke eksekutif lounge, tidak hanya concern di sana, tapi juga agak bisa ditarik mundur dari mulai katakan penjemputan, penyambutan para eksekutif, bahkan mungkin ketika di acara ya settingan layout untuk duduk para eksekutif mungkin ya nggak masalah sih diserahin ke Mas Nuzul sama tim sih ya Oh, untuk itu setting itunya. enggak, itu udah Korkom. Harus Korkom. Enggak, maksudnya ya tetap bisa berkoordinasi sama Korkom juga. Maksudnya Iya. nanti dari Di sisi panitianya, iya, panitianya panitia internal kita. kasih sama Mas Nuzul gitu loh. Oh iya. Gitu. Nanti Ya, pasti akan tetap aman sih Mas. Korkom. Nanti dari sisi Ah, ah. kepanitiaan teman-teman tim acara ya kita kasih keleluasan lah gitu teman-teman untuk eksekutif yang akan fokus gitu secara dari sisi pada saat lagi acara di HBH-nya Benar. fokus ke eksekutif. Nanti teman-teman yang mungkin LO dari peserta yang DKM itu juga nanti lebih ke concern ke teman-teman yang DKM gitu. Yes. Mainannya di situ aja paling. Tapi sorry Mas, Hmm. di dalam ruangan itu kalau tahun lalu kan setahuku kayak ada semacam apa ya, sambutan dulu dari Mas Ganjar, kemudian ada sedikit presentasi dan lain-lain. Itu tetap adakah atau seperti apa? Oh iya. Yang di executive lounge maksudnya. Oh, tahun lalu itu Mas tahun tahun kapan ya? Tahun ini apa? 2 tahun yang lalu kalau 2 nggak salah. tahun yang lalu kayaknya ini Mas ada kita ketemu kumpul senior gitu. Iya. Kumpul senior Bukan. pengurus YAA gitu. Makanya karena kita mau bikin buku Yayasan Amalia Astra, makanya dikumpulin tuh senior-senior YAA gitu. Dan itu cuman kayak Kan jadi ada acara mini acara sendiri. ya, Iya. talkshow sendiri. Tapi kalau misalkan untuk di next aginya sih belum ada lagi Mas, dan kayaknya nggak ada deh. Tapi Kalau- Sorry, possible hilang mungkin Mas suara tadi barusan ke disconnect. Sorry. Gimana? Sampai mana? diulang. Itu tadi ada ini nggak sesi kayak yang dulu itu nggak? Oh, nggak ada Mas kayaknya. Karena dulu itu tuh kita pengen bikin buku yayasan, makanya kita ngehadirin kayak senior pengurus YAA yang lalu itu Mas. Nah, kalau untuk saat ini kan sebenarnya bukunya lagi dirampung. Oh. Nah, itu kayaknya nggak ada lagi kayak acara khusus gitu. Di konsep. Gitu. Sebetulnya kayaknya penting sih Mbak dibikin acara demikian gitu. Aku nggak tahu nanti tapi bagian apa ya yang buat ya bisa mungkin ada yang
ya menyambut, kemudian menyampaikan gitu misalkan program kerja 1 tahun ke belakang dari YAA, forecasting kebutuhan dananya ke depan gimana, forecasting apa butuh apa zakat itu diterima berapa, nah itu mungkin bisa kita sampaikan di situ sekalian jualan juga dari YAA-nya gitu. Dan Bapak Sambil sambil pada istirahat gitu kan Mas ya. betul, sembari nunggu kan misalkan acara jam 10, mereka kita minta hadir jam 9 tuh udah mulai. Nah, kita buatin acara dulu tuh di sana untuk apa? Ramah tamah, kemudian ada presentasi mungkin tidak usah lama 10 atau 15 menit, sisanya lebih ke ngobrol-ngobrol kayak kemarin karena bapak-bapak kayaknya seru banget tuh kan kalau pada kumpul di situ. Oke, Nah, jadi kita juga bisa ngunci itu misalkan kayak yuk AOP tahun depan mau apa mau Benar-benar. nyumbang berapa dalam tanda kutip ya. Oke, Ya. iya, oke ini mau nyumbang apa orang yang bisa bayar zakat berapa gitu. Nah, itu kita bisa lock gitu. Pak Riza juga bisa ngunci juga kan di situ. Apalagi kalau ada butif di dalam ruangan kan lebih Hmm, kenceng. oke Mas. Jadi catatan ya untuk acara tambahannya nanti coba kita Hmm. Iya. bicara secara teknis dan kita sesuaikan sama waktu pembukaan gitu. Iya. Nanti kita coba koordinasi sama teman-teman Ciseya sama Jelajah biasanya nih nanti yang Iya. apa namanya berkaitan acara. Iya. Nah, sebenarnya nanti kalau misalkan terkait koordinasi sama Korkom tadi, nanti yang akan menjembatani di sini ada Mbak Ninis gitu. Nanti Mas Nuzula sama Mbak Ninis bisa berkoordinasi terkait hal ini. Mbak Nini sini dari Korkom ya, Mbak? Mbak Ninis ini dari YAA. Oh gitu. Bang, ini Tapi apa? Ini Korkom. ada PIC Korkom yang tandem ke kita nggak? Biasanya kan mereka ngasih 1 orang tuh. Kalau Iya, bisa kita lock dari sekarang aja siapa, Mas Ilham atau ya. Nah, Ayu atau siapa gitu. ya. Sebenarnya Biasanya Mas Ilham sih, kalau Oke. asalnya kan Mbak Hazrina. Terus waktu Ha-ha. bulan-bulan kemarin tuh Mbak Hazrina ngomong kalau dia udah nggak pegang yang YA, tapi jadinya Mas Ilham. Oh, oke. Aman Iya, kalau Mas Ilham memang udah lumayan deket sama Prisai juga kan. Jadi iya, mungkin kita kunci dari sekarang, kita bisa jelasin konsepnya Langsung seperti request. apa, sama apa sitting arrangement dan lain-lain itu nanti bisa kita atur. benar. Sip. Kalau kemarin sih nanti Ninis bisa ini ya menyambungkan. Kalau kemarin sebenarnya udah izin juga sama Mas Boy itu udah tersebutnya kan nanti koordinasi sama Mas Wisnu. Nanti dari Mas Wisnu akan turun ke siapa, silakan berkoordinasi gitu. Secara izin sih insya Allah udah direstuin ya sama Mas Boy gitu. Tinggal nanti Mbak Bahkan mention yang Mas Boy sendiri juga Iya. dari Korkom juga terlibat. Nanti Mbak Ninis yang akan progres ke sana. Sip, terima kasih Mas Nuzula, Mbak Ninis atas komennya. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman yang pernah punya pengalaman ngehandle? Atau kita kayaknya untuk eksekutif aku sudah mulai agak tercerahkan nih. Jadi nanti bisa apa nge-improve dari masukan-masukan yang tadi. Jika memang dari eksekutif ini udah oke, terakhir kayaknya kita mau ini ya Mas Erik ya. Oh iya. Mas Erik nih. Ntar kalau Mas Erik ngomong kita tidur aja. Oh enggak ya? Silakan Mas Erik. Tidak, karena sudah masuk jam ini ya, jam bobo. Jom. Bukan, emang suaranya bikin nyaman, asik. Tapi tadi mungkin komentar sedikit untuk yang Mas Nuzula sampaikan bahwa Baik. ada pengkondisian acara pagi sebelum event. Tapi kalau mengingat acara kita kalau nggak salah selalu start di jam 8 ya. Apakah ini berarti acara kita dimundurkan ke jam 9 gitu? Nah, tapi mungkin nanti kita ini bersama kali ya, harus kita pertimbangkan bersama lagi kali ya. Benar. To be confirm dulu aja. Karena- Ya. Iya. Karena selama ini kan emang kita cukup pagi juga kan. Kadang eksekutif ada juga yang baru datang di tengah-tengah gitu kan. Kemarin juga Betul. sambut-sambutin baru gabung di tengah-tengah gitu kan. Betul. Perubahan besarnya kan kemarin kan tiba-tiba kaget berubah ganti. Itu Iya. kok bisa ya Mas kemarin ada acara apa itu sesudah ya Mbak Rina ya? Aku lupa. Itu yang 2 tahun lalu apa yang tahun lalu ya? Yang malah tiba-tiba Mas Ganjar ngebuka di depan terus ada Pak siapa yang dulunya Korkom bukan Korkom CA terus
2 tahun lalu kayaknya deh Mas. 2 tahun Itu lalu ya, yang senior banget gitu. ya Kemudian senior senior dia ya malah itu kan sharing diundang hadir cerita, itu. pada Oh, ngobrol-ngobrol tuh, yang seru di banget tuh. podcastin ya akhirnya ya, kalau nggak salah ya di ruang sebelah ya, di podcastin jadi kayak yang ada bahas sejarah Masjid Astra gitu kalau nggak salah ya. Iya Nah, betul. aku Yang kurang itu tahu bukan tuh yang Mas. dimaksud. Aku kurang tahu. Aku kebetulan in charge yang di Standby di yang luar di ya. yang di ruangan karena aku LO Iya kan itu waktu aku itu. ingat ada itu sih, ada yang Heeh. ingat ada itu, tapi waktu itu eventnya apa ya? Kayaknya pas lagi rehat atau apa ya? Itu Apa kayak lagi ngumpul CCIA gitu. ya? Jadi eksekutif pada ke sebelah sebentar ya. CCIA pemenyisihan apa ya? Sampai ada Butif segala kan waktu itu, Butif juga Senior ngobrol seru banget. agenda senior Mas yang tadi aku kasih tahu Mas Oh, yang itu. sharing. Tahun lalu kalau nggak Itu salah. tuh bu, Oh, bikin buku yayasan. Nah kita coba heeh. senior-senior ya dari AA dulu gitu, mantan-mantan pengurus ya AA lah kayak gitu. Iya, untuk dari saya ceritanya mungkin dari mana ya biar bisa kesambung benang merahnya ya. Soalnya ternyata tadi juga akhirnya bisa enak banget sedari awal komprehensif secara jalan cerita. Sedangkan MC ini faktor pendukung sih, salah satu faktor pendukung aja. Mungkin Dan penentu. dari mana ya? Enggak sih kalau penentu. Penentunya Mas Boy. Mas. Oh ini Mungkin, sih Mas. Ya monggo-monggo silakan. Nanti hmm, aku iya nanti paling di ini aja ya, mungkin di komen aja. Mungkin saya mulai ceritanya dari ini sih bahwa dengan Agi yang kita punya ini kan memiliki, makin ke sini kan memiliki standar ataupun ekspektasi harus dibawakan seperti apa, vibes-nya dan seterusnya. Dan di situ kan juga MC berperan. Sehingga dalam hal penyiapannya tentu saja kita perhatikan. Nah, dengan adanya yang request terakhir bahwa perlu dipikirin dari sekarang, sebetulnya pingin ini sih pingin mengajukan adanya suatu mekanisme atau suatu sistem penyiapan MC ini dari pendekatan gabungan sih Mas Zikri, Mbak Rin sama semuanya, yaitu pendekatan internal sama eksternal gitu. Memang sebagai tim MC kan harapannya bisa inilah kayak menyiapkan, memupuk dan juga akhirnya memanen si para MC ini dari yang pertama belajar terus akhirnya jadi bisa dan jadi jago. Cuma Yes. tidak menutup kemungkinan sekarang nih dari komposisi yang ada kan selalu datang dan pergi kayak gitu. Misalkan oh udah mulai bagus latihannya terus mulai bagus bisa bawanya ternyata dia harus penempatan di tempat lain atau pindah atau kemana jadi nggak muncul lagi sehingga kayaknya memang harus pendekatan gabungan internal dan eksternal gitu sih. Ah, ntar aku bacot-bacot aja ya kasih itunya ya visualnya nggak kayak seperti Mas Apri tadi atau Mas Nuzula tapi kurang lebih baik cerita dulu. Pendekatan internal eksternal ini per tahun ini jujur kalau aku spesifik mau mengajukan secara komposisi itu pinginnya dari yang putrinya sih Mas Zikri. Kalau kita bicara acara apa namanya halal bihalal ya, yang Ya. putrinya sih sebetulnya ingin coba untuk ajukan dilihat dari ininya ya, dari ketersediaan membernya ya kayak gitu, yang cukup apa, cukup ada bekal terus selama ini udah latihan dan kayaknya bisa juga sih berkiprah di apa di event yang besar seperti HBH gitu. Sedangkan untuk cowoknya jujur kata tahun ini kelihatannya masih perlu diperkuat. Jadi spesifik untuk Putri dari tim MC mengajukan internal, sedangkan dari putranya dari eksternal kayak gitu. Nah, tapi kan mungkin kayak misalnya Mas Zikri, Mbak Rina, atau bahkan dari YA sekalipun, atau mungkin dari Mas Boy sekalipun, dari manajemen pasti kan mempertanyakan kan, emang sebagus apa sih atau sesiap apa sih kok di apa diusulkan kayak gitu. Nah, tentunya nanti dari tim MC sih apa namanya menawarkan gitu ya, menawarkan ada kayak semacam ajang apa sih ajang pembuktian atau ajang pengetesan lah. Jadi sampai hari H nanti kalau tim MC sih merencanakan kayak mungkin ada dua tahapan untuk bisa menunjukkan gitu mungkin ke manajemen atau ke YA bahwa sosoknya ini tuh bisa atau mungkin cukup proper untuk turun di sana gitu. Jadi nanti dua event ini mungkin dia akan turun MC di acara yang formal dan acara yang non formal. Non formal ini berarti dia massal gitu ya, mungkin banyak banyak apa namanya audiensnya, terus dia dituntut untuk
mampu membawakan dengan lebih fleksibel gitu. Sementara kalau yang satunya tadi yang formal, mungkin tantangannya ada banyak manajemen atau ada banyak situasi yang lebih 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 formal dan dia juga dituntut bisa masuk di sana. Nah, kalau nanti mungkin tapi sama-sama ini ya, kami mengajukan juga ada indikatornya lah, dikatakan sukses atau bagus tuh kalau apa di dua event tersebut. Nah, kalau memang diperbolehkan dan disetujui, nanti ini nih calon-calon yang saat ini dimiliki boleh tuh untuk dites dalam tanda kutip di sana gitu. Dan kalau memang memenuhi syarat ya tentunya kita propose untuk dapat bisa bertugas di acara utama. Tapi kalau nggak bisa ya apa boleh buat memang kita fair-fair aja. Kalau ada calon ataupun kandidat lain yang lebih proper sih monggo gitu. Itu yang Putri ya. Sedangkan yang Putra memang kita ini aja sih welcome aja. Mau nggak mau memang harus cari dari beberapa tempat lain, katakanlah dari grup Astra lain mungkin kita berburu atau mencari referensi atau di Korkom sendiri atau di referensi-referensi lain yang ada kayak gitu sih. Tapi kalau konsep utamanya tadi gitu sih Mas Zikri Mbak Arin, pendekatan gabungan internal eksternal, terus ada semacam mekanisme pengetesan kayak gitu sih. Hmm. Dari Se- situ dulu kali ya. Oke, oke. Aku dulu ya coba ngomentarin Mas Erik. Mas sebenarnya Mm-mm. ternyata ternyata nih aku kasih bocorannya. Bapak-bapak pengurus ya itu sangat terkesan sama Atun untuk yang di Yang tahun lalu. 2004. Iya, 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 iya. Nah, terkesannya itu Alhamdulillah. terkesannya tuh mungkin dilihat dari beberapa hal. Yang pertama mungkin ya mereka dia itu salah satu binaannya Yayasan Amalia Astra. Iya, Nah, terus yang kedua juga memang dia punya pengalaman magang di ISR-nya Astra gitu. Jadi LSR, betul. secara sekilas itu kayak Pariza itu kayak udah ke-mention gitu. Oh iya dia punya Hmm, tersendiri. Terus yang ketiga memang kan good looking lah ya. Good looking itu iya memang itu faktor yang pasti harus di ini juga. itu Iya, betul. standarnya Korkom lah kayak gitu. Betul. Nah, mungkin Iya. sama satu hal lagi Mas gini. Nah, Sebenarnya penentuan-penentuan kayak MC gitu kayak misalnya apa Ganjar suka ngerekomendasiin, Bang Pitung suka ngerekomendasiin, aku juga suka ngerekomendasiin itu memang ketika kita melihat acara di perusahaan itu dia bagus MC-nya dan bisa ngajak audiensnya mm-mm. secara bagus ya bisa menjadi salah satu rekomendasi gitu. Cuman mungkin Mm-mm. ada juga faktor lain yang tadi kata Mas Erik kan pengen mempersiapkan MC itu sebaik mungkin ya untuk di event besar kita gitu. Kalau misalkan memang sekarang sudah ada apa namanya calon-calonnya Kandidat. Mm-mm. kandidat di bener kata Mas Erik tadi dibikin apa namanya mungkin bisa submit di acara-acara yayasan beberapa kali gitu kan yang memang sudah dicalonkan dan sama satu Mm-mm. lagi Mas mungkin Mm-mm. MC ini juga bisa melakukan pendekatan ke yayasan gitu. Maksudnya kayak eh, Iya, kan nggak cuma nge-MC ya di yayasan, maksudnya nggak cuma bertugas di hari H gitu. Nah, betul, betul. misalkan nih udah kepilih misalkan Mas Nuzula nih kayaknya bagus nih. Ya udah Mas Erik juga latih secara teknis jadi MC tapi hubungannya Mas Nuzula juga harus dipupuk dengan YAA gitu. Contoh Iya, misal betul. ya suka ngobrol sama Kas Bang Pitung atau Pak. kasarnya iya, kasarnya sering-sering nongol lah gitu ya kan? Iya, biar ada Sering-sering. bonding ke teman-teman ya dan memastikan kalau ya udah Mas Nuzula ini udah nggak akan tergantikan gitu. Jadi nggak akan ada H-3 ganti MC gitu nggak ada karena memang sudah Biar sudah kepincut dulu dirancang lah. Kepincut, sudah kepincut gitu. dirancang secara teknis MC-nya bagus, secara bonding sama teman-teman ya juga bagus. Hmm. Kalau aku clue-nya gitu, Mas. Nanti karena Wah, soalnya itu good point banget, Mbak. kalau misalkan nih si kayak tiket kan nih teman-teman ya udah kayak ngerasa oke gitu, ya karena kita memang setiap minggu itu bakalan ketemu Mas Boy gitu kan, jadi ya memang Mas Boy juga udah ter Notice. ternotis Iya. juga gitu. Udah Jadi punya impression juga ya. kan oh ya udah gitu kan. Nanti paling dia cuma Iya, iya.
mana lihat gitu kayak kemarin kan kita bikin slide presentasi tuh ya Mas Erik ya, aku minta data yang Heeh. on MC-nya kan. Nah, mereka tinggal Mas Boy lihat, tapi kan nanti yang ngeracunin Bang Pitung, yang ngeracunin Pak Ganjar, kita-kita. Iya, Jadi sehingga udahlah oke gitu. membisik-bisik. Itu sih Mas kalau dari aku masukannya. Iya, iya, good point banget, Mbak. Makasih, Mbak. Dan aku rasa udah sejalan sih. Jadi, sebetulnya ya, Mbak, ini kalau cerita di tim MC, sebetulnya itu mekanismenya juga sudah cukup berjalan. Jadi, di teman-teman MC itu juga udah sih saya rasa ada ya yang menyampaikan keinginan atau menyampaikan inilah apa niatan pingin inilah pingin terlibat lebih banyak lagi sama YAA segala macam. Jadi itu aku juga apa namanya aku juga bilang lah ke teman-teman itu oke banget dan harus harus banget malah biar makin akrab sama YAA dan juga manajemen sih. Mungkin kemarin udah di acara Agi yang sudah berjalan, kalau Mbak Rina sama Mas Zikri perhatikan mungkin harusnya udah terasa sih ada yang seperti itu gitu kalau nggak salah kalau kalau bisa merasain ya emang emang aku juga waktu itu sudah mengencourage sih agar agar terasa lah dan juga lebih mengenalkan dirinya ke ini ke YA dan ke manajemen gitu sih Mbak. Yes. Ya, Nanti ini lagi diperkuat lagi. boleh Mas. Tapi kalau boleh mention ya nanti boleh ngobrol-ngobrol bareng juga sama Mbak Wina. Mungkin salah satu dari MC-nya dari binaan IAA gitu kan. Oke. Bisa sambil cari-cari Mbak Wina mungkin bisa bantu kira-kira yang punya potensi di Tunas Unggul di binaan bisa disubmit ke Mas Erik. Jadi prosesnya biar Mas Erik nggak terlalu mendadak gitu ngelatih. Kalau misalnya seandainya dia hanya good looking dan tidak bisa nge-MC ya nanti Mas Erik yang ngelatih gitu. Jadi maksudnya biar Iya, iya, iya. biar dua-duanya juga tetap dapet gitu kayak Mbak Atun lah. Siap Mbak. Iya, nanti coba itu sambil Iya. cari-cari nama lagi ya. Yang jelas memang spiritnya sama dengan apa yang kita coba jalanin di tim acara. Jadi tarik timeline-nya itu memang agak jauh gitu, termasuk dari sisi MC-nya juga. Karena kan ya dinamikanya Mas Erik udah berasa lah ya dari tahun ke tahun itu seperti apa. Sehingga memang termasuk dari sisi konteks konsep tim MC-nya sendiri nggak terlepas dari katakan seleksi yang akan dilakukan di internal dari tim MC, ya itu sudah bisa termention dari awal gitu, karena kan kita tahu prosesnya seperti apa, bahkan nanti protokol seperti apa harus dimention ke mana ke Korkom juga, sehingga approve Iya. pun juga memang lebih clear jauh. Jadi dari itu kebantulah secara persiapannya juga untuk tim MC. Nggak gursa-gursa pas di akhir tiba-tiba berubah lagi gitu kan, lebih kayak itu sih. Iya. Tapi juga perlu ini sih Mas, perlu tahu juga kali aja ada arahan yang terbaru atau request ataupun ekspektasi terbaru untuk ini ya, spek orang yang meramaikan acara atau yang memandu acara tahun ini boleh tuh kalau misalkan udah ada dari manajemen apa dari Mas Boy sekalipun kayak gitu-gitu, kayaknya pengen diinfo juga sih. Tahun ini kepengennya binaan ya tetap ada Mas. Oke. Mention yang baru ada itu sih. Jadi Kan MC. jadi buat branding juga. Yang kemarin itu masih juga yang KPI-nya lucu. Iya benar bisa lucu juga boleh. Dia kan sesuai tagline tahun ini kan. Iya, yang penting udah penting udah lucu ya. cantik, Enggak, yang ya MC, udah. lucu kan? Ya mengerucut. Tadi kalau dari MC kalau apa putrinya siapa? Udah dapat kan Mas Erik ya? Iya, kandidatnya ada. Dia tuh udah ada ya. Ya udah, cowoknya Bang Pitung aja nggak apa-apa. Malah nggak jadi lucu bisa-bisa. Kayaknya yang deg-degan nanti. Yes, oke. Sip. Iya, Kalau dari itu paling teman-teman Mbak. Ya. boleh. Mas Nuzula punya pengalaman lagi, Mbak Ayu, Mas Apri mungkin dirancah ke pemerintahan ya. Udah, Mas Nuzula udah ke mention Mas Nuzula pokoknya bintang tamu dan artis lah. Mas Nuzula ke mention. Ya, Mas Nuzul. Mbak tadi itu contoh doang kan? Gue buat sampel doang kan, gak beneran kan? Jangan-jangan deg-degan nih dia juga nih. Gue deg-degan nih, jangan lah, gue belakang panggung aja. Iya. Gak mau nih.
Soalnya kan tinggal ngomong ke Pak Gama ya. Mas Nuzula gimana Pak? Oh boleh deh, boleh. Ya udah. Ya. Paling ini aja Mbak, apa namanya? Concernku tuh gini, dalam MC ya, beberapa kali kan aku jadi MC juga dan handle event. Yang kalau dua antara cowok dan cewek, yang paling krusial itu yang cewek. Cowok itu dalam tanda kutip bumbu aja sebenarnya, nggak begitu krusial ya. Maksudnya dia pinter nge-MC atau enggak pun nggak terlalu krusial. Nah, yang paling penting adalah bagaimana si cewek ini kemudian bisa ngebawa apa eventnya gitu. Nah, paling di situ aja sih kalau misalkan dalam pemilihan MC yang perlu diperhatikan banget yang ceweknya nanti sih Mbak. Ini Gitu. maksudnya gimana sih? Maksudnya pemandangannya biar ke Oh settingnya. enggak dari sisi ini Betul, betul. ya, Setuju. pembawaannya, Bisa, pembawaannya, looknya, ya. ngomongnya dan lain-lain itu tuh yang penting tuh yang di cewek sebenarnya. Kalau cowok tuh dalam tanda kutip ya udahlah Given ya, hibu- given ya. iya hiburan aja Cowoknya, lah. kalau cowoknya Kalau udah- Objek, objek kalau pelengkap. Objek lengkap. objek pelengkap. kalau kebetulan dapet yang cowoknya oke itu ya rezeki sih biasanya. Cuma yang jadi tandeman utama tuh yang cewek. Jadi kita jangan sampai salah pilih tuh. Dari Pak Boy BTW ada arahan ke Asra Youth nggak ya? Karena setahu kan Asra Youth itu salah satu sourcing untuk talent MC Astra Group kan. Bener-bener. Itu kan banyak tuh orang-orang di situ yang mungkin nanti bisa kita tolong. Di Cheer pun kan ada 2 Astra Youth, Haifa sama si Astrid. Nah itu atas titah Pak Gama harusnya gampang kalau mereka misalkan mau ditarik jadi Mainan yang gede ya. MC ya. Iya. Itu aja. Paling concernnya itu aja sih Mbak. Tapi di luar itu aku ngeliat kayak ini wah dia udah kayak seleksi ini ya Miss Universe ya berjenjang gitu. Iya. Berjenjang. Main-main. Kayak ada bootcampnya segala kayaknya. Iya. Emang kayak Mas Erik emang MC apa? Udah dunia akhirat dia MC. Dunia akhirat. Makanya Dunia akhirat. ngeri banget nih. Ya, makanya kaleng-kaleng lah di Agi. Oke, Mas, Iya. makasih banget informasinya Astra Youth ini. Sebenarnya kemarin itu kita kalau ke Asranya itu baru ngelibatin ini aja ya teman-teman Korpom ya. Kemarin makanya nyulik Della pas di wording Amalia Astra Awards ya. Ya kan? Last minute juga ya. Iya itu last minute juga. Terus alhamdulillah rezekinya Mas Erik sih itu. Mas Erik ya. Bener. Iya. Karena kemarin Ustadz Saiful tuh ngomong, kemarin kan Ustadz Saiful jadi juri ini tuh Muslim Fest tuh. Nah, Iya. salah satu MC-nya itu kata Ustadz Saiful, wah ini oke nih bisa dijadiin Siapa tuh Mas? Agi si Fatika orang Aceh. Siapa namanya? Fatika Mbak namanya. Pratika. Fatika. Maksudnya kalau talent MC dari Cheer kita punya banyak source. Jadi kalau misalkan mau dipakai nggak apa-apa. Cuma yang perlu dikonsider tadi Pak Boy concernnya benar harus ada keterwakilan dari binaan Amalia juga yang nanti ikut gitu ya supaya itu kan part of development juga yang dibuat sama teman-teman namanya. Bener. Ya, jadi BA ntar kena secara nggak langsung kan gitu ya. Yes. Iya betul. Sip. Terima kasih Mas Nuzula masukannya. Yang lain Mas Erik ada tambahan lagi terkait MC? Makasih Mas Nuzula ya. Itu aja sih Mbak. Tadi juga welcome banget kalau ada referensi. Aku sambil tulis nih, jadi juga bisa biar kenal teman-teman asal yang lain itu banget sih, positif banget. Pengen kenalan juga sih, jujur. Selama ini juga pengen lebih banyak mengenal lagi. Kayak tadi berarti dari Astra Youth, dari Cheer gitu ya. Iya. Pengen Grup kenalan juga Astra pun sih. ada Sera tuh bagus Mbak Puput. Dia biasa Sera, MC. ya? Mbak Puput tuh dia profesional MC di PRJ pun dia Oh, sempet udah profesional ngisi ya. juga. Itu bagus banget dan pembawa. Dan kebetulan dia ini juga dari yang sebelum dia nggak berhijab sekarang berhijab. Oh, Nah itu oke tuh kalau misalkan mau dijadiin kandidat. Seru banget kalau Mbak Puput yang ngebawain. Oke. Mbak Puputnya Oke, tinggal oke. di bonding aja ke YA ya, gitu ya, sering main Iya, gitu sih. bisa tuh. Oke. Dijadiin pelatih MC juga bisa tuh diundang buat oh ya sih. kalaupun dia nggak mau dipakai nggak mau
buat support kegiatannya, buat support ini aja pelatihannya mungkin bisa Support kita teman mintain ya. tolong. Iya. Kita kirim aja surat ke Mas Rian Sera kan buat minta tolong. Iya, iya. Oke, sip. Ya, abis ini Mas Erik langsung japri-japrian emang setuju deh. Iya, ini cari ini. Alhamdulillah Ini baru ya. untuk trainingnya nggak jebol budgetnya. Ya nih, Oh gitu. Curhat. nah kayaknya tuh habis dicoret-coretin tuh sama Daripada nggak di-approve lagi nih budget training nih. Iya. Nggak apa-apa tuh kalau kayaknya kalau misalkan kayak Sera gitu ngambil pembicara kan kita juga bisa bantu low budget ya. Iya, betul. Oke, menarik sekali teman-teman pembahasan kita hari ini. eh Kayaknya apa masih ada yang mau disampaikan lagi dari yang lainnya? Monggo karena sudah 8:59 nggak kerasa. Gimana teman-teman ada Saya yang sih cukup sementara. Cukup, cukup ya? terima kasih Mbak. Cukup, alhamdulillah. Mas Apri, Mbak Ninis, Mbak Serly, Mbak Ayu, Mbak Wina, Mbak Nina, ada lagi yang mau Dari tim disampaikan? pemantau nggak ada yang nanya-nanya tim Cukup, Mbak Ada Rina. aku, siapa itu? Siapa? aku Anissa. Oh, boleh Nini, silakan. Iya, buat MC ini sebenarnya 2 tahun kemarin itu ditanya sama Korpom, si MC-nya siapa. Nah, sebenarnya dari mereka tuh pengen lihat pembawaan mereka kayak gimana. Karena pas yang kemarin juga pas run-through-nya itu ada catatan di akunnya sih. Kata Mas Ilham masih terlalu Sunda katanya gitu. Jadi artikulasinya memang benar-benar harus diperhatikan. Nah, mungkin Yang pas siapa Mbak? nanti Cowok, cewek? Mbak Ninis? Oh, itu cewek. Oh, patun. yang cewek. Oke, siap. Ya, katanya mungkin dari MC ini pas mau dipilih mungkin bisa dikirimin video dulu kali ya dari setiap kandidat MC-nya gimana. Misal dari kandidat MC perempuan 2 orang dan dari laki-lakinya 2 orang buat kita kasih lihat juga ke korkomnya. Oke. Oh, bisa banget. Justru sebetulnya kita selalu ada tappingnya sih, rekamannya sih Mbak Ninis ya. Kemarin aku rasa mungkin karena belum terkomunikasikan dengan baik ya. Tapi sebetulnya kalau kemarin diminta, bisa banget itu. Orang buat aturan waktu itu juga kita ini suruh tapping, yang cowoknya juga. Iya. Yang cowoknya enggak karena by rekomendasi. Iya. Iya. Itu mungkin yang dimaksud timelinenya agak sedikit ditarik di awal gitu loh Mas Erik. Jadi Iya, tahu dari awal lah ya intinya Korkom gitu konsepnya. kan. Jadi secara preparationnya pun juga udah fix, Korkom sudah oke, sudah fix. Ya udah kita tinggal matangin dari sisi teknisnya aja. Oke. Sip. Makasih Mbak Ninis. Ada Thank lagi? you Mbak Ninis. Udah cukup ya kayaknya sudah mulai ingin rebahan di kasur ya kayaknya udah jam 9 juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan menyempatkan hadir di rapat hari ini. Daging semua dan ini bisa kita proses selanjutnya ke teknis-teknis yang bakalan kita kita rangkum ya nanti kita jadiin sebuah event yang bagus dan semoga apa yang sudah direncanakan bisa terrealisasikan dengan baik dan juga semoga ini jadi keberkahan dan pahala jariah buat teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini untuk menyukseskan Amin. di 15. Dari saya itu cukup dari Mas Zikri. Ya, catatannya mungkin ya luar biasa hari ini. Keren banget kita ada satu yang udah matang terus tadi juga ada beberapa poin yang juga udah ke-spill ya. Paling kalau dari sisi ini saya coba mention secara timeline kita balik lagi karena kita mastiin on the track semua. Jadi remind aja ke teman-teman kita insya Allah tuh awal tahun kick off ya. Launching Agi di Amalia Asra Award.
harapannya secara agenda dari tim acara kita sudah bisa breakdown membicarakan teknis perintil-perintilannya itu per Januari. Jadi kita masih ada 1 bulan lebih dikit. Ini boleh teman-teman bergantian. Nanti kita coba setting lagi sesi-sesinya. Nanti tinggal kan masih ada beberapa proyekan nih yang di opening HBH, yang di rewarding, terus yang juga sedekah pohon, atau Mas Nuzul juga mungkin mau dimatengin lagi nanti secara presentnya seperti apa. Kita coba optimalkan sampai di akhir tahun gitu. Mudah-mudahan nanti tinggal monggo di mention aja kalau memang ada yang sudah ready, nanti kita coba agendakan untuk sharing. Jadi mudah-mudahan nanti sekitar ya kita schedulein 2 pekanan nanti bergantian kalau memang sudah clear semua. Jadi harapannya udah ketahuan. Jadi Januari itu masing-masing dari kita tetap berkolaborasi, udah bisa running tuh perintil-perintil terutama dari sisi teknisnya. Itu aja sih teman-teman. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup, kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Podcast Agi, saatmu beraksi.